Semua, apa kabar? Masih tetap semangat kan? Nah, anak-anak, masih bersama Ibu Guru Lili. Pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang tema 1 yaitu hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Pembelajaran 3. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah menirukan gerakan alam dalam tarian. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi percakapan yang berisi kalimat ajakan. Kemudian yang ketiga, membandingkan bilangan menggunakan simbol. Anak-anak, langsung saja kita simak pembelajarannya bersama-sama berikut ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa dapat memperagakan kalimat ajakan secara lisan dengan bahasa yang santun. 2. Siswa dapat membandingkan bilangan 3 angka dengan menggunakan kartu bilangan. Yang ketiga, siswa dapat membubuhkan tanda lebih kecil dari, sama dengan, atau lebih besar dari di antara dua bilangan 3 angka dengan tepat. Ada beberapa gerakan alam yang dapat ditiru di dalam tarian. Misalnya, gerakan tiupan angin, gerakan air mengalir, dan ombak di pantai. Gerakan-gerakan itu dapat dirangkai menjadi tarian. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar pertama adalah gerakan meniru tiupan angin. Pada gambar kedua, gerakan meniru air mengalir. Sedangkan pada gambar ketiga, gerakan meniru ombak di pantai. Nina dan teman-teman akan menari di pentas seni. Coba perhatikan gerak tarian Nina. Gerakan itu meniru gerakan ketika bermain. Ini adalah gerakan melangkah ke depan. Kemudian, gambar kedua, gerakan berputar searah jarum jam. Tangan diayun, kepala menengok ke samping. Kemudian, ini adalah gambar melompat ke kiri dan ke kanan. Kemudian, tangan diangkat. Masih ingatkah anak-anak tentang kalimat ajakan? Kalimat ajakan dapat diucapkan di dalam percakapan. Saat menulis percakapan, perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, permasalahan apa yang akan dibicarakan. Yang kedua, penulisan huruf besar dan tanda baca. Dan yang ketiga, penulisan kata yang tepat. Nah, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis sebuah percakapan. Ada beberapa gerakan alam yang dapat ditiru di dalam tarian. Misalnya, gerakan tiupan angin, gerakan air mengalir, dan ombak di pantai. Gerakan-gerakan itu dapat dirangkai menjadi tarian. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar pertama adalah gerakan meniru tiupan angin. Pada gambar kedua, gerakan meniru air mengalir. Sedangkan pada gambar ketiga, gerakan meniru ombak di pantai. Nina dan teman-teman akan menari di pentas seni. Coba perhatikan gerak tarian Nina.
Gerakan itu meniru gerakan ketika bermain. Ini adalah gerakan melangkah ke depan. Kemudian, gambar kedua, gerakan berputar searah jarum jam. Tangan diayun, kepala menengok ke samping. Kemudian, ini adalah gambar melompat ke kiri dan ke kanan, kemudian tangan diangkat. Masih ingatkah anak-anak tentang kalimat ajakan? Kalimat ajakan dapat diucapkan di dalam percakapan. Saat menulis percakapan, perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, permasalahan apa yang akan dibicarakan. Yang kedua, penulisan huruf besar dan tanda baca. Dan yang ketiga, penulisan kata yang tepat. Nah, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis sebuah percakapan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk pada bagian membandingkan bilangan menggunakan simbol. Kita sudah pernah belajar bagaimana cara membandingkan banyak benda. Jadi, sekarang kita akan masuk pada bagian membandingkan bilangan menggunakan simbol. Cara membandingkan bilangan menggunakan simbol adalah dengan cara memperhatikan angka penyusunannya. Berikut ini, coba perhatikan, ini adalah simbol-simbol yang digunakan di dalam membandingkan dua bilangan. Ini adalah simbol yang digunakan ketika bilangan itu lebih dari atau lebih besar dari. Sedangkan ini adalah simbol yang digunakan ketika bilangan itu lebih kecil atau kurang dari. Contohnya 365 dengan 356. Yang pertama kita bandingkan adalah angka penyusunannya. Misalnya ratusannya kita bandingkan dulu, kemudian puluhannya kita bandingkan, setelah itu satuannya kita bandingkan juga ya. Coba anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan perbandingan bilangan menggunakan simbol berikut ini. Di sini ada dua bilangan, yaitu 356 dengan 365. 356 ratusannya adalah 300. Kemudian puluhannya adalah 50. Sedangkan satuannya adalah 6. Kemudian pada bilangan 365, ratusannya adalah 300, kemudian puluhannya adalah 60, dan satuannya adalah 5. Pertama-tama yang kita bandingkan adalah ratusannya. Perhatikan ratusan dari kedua bilangan tersebut. Ratusannya sama-sama 300. Berarti angka ratusannya sama ya anak-anak. Setelah ratusan, kita bandingkan puluhannya. Puluhan dari bilangan 356 adalah 50. Sedangkan puluhan dari bilangan 365 adalah 60. Jadi, angka puluhannya berbeda. 50 kurang dari 60. Jadi, nilai bilangan 356 lebih kecil dari 365. Nah, ini adalah perbandingan bilangan dari 356 dengan 365. Contoh yang kedua,
Coba perhatikan nomor peserta Deli dan Tony. Nomor peserta Deli adalah 125. Sedangkan nomor peserta Tony adalah 136. Nomor peserta siapakah yang lebih besar? Nah, untuk mengetahuinya, kita bandingkan bilangan 125 dan 136. Untuk membandingkan bilangan, bandingkan mulai dari angka ratusan, puluhan, lalu satuan. Misalnya, 125 ratusannya adalah 100. Kemudian puluhannya adalah 20 dan satuannya adalah 5. Kemudian 136 ratusannya adalah 100. Kemudian puluhannya adalah 30 dan satuannya adalah 6. Ratusan dari kedua bilangan tersebut adalah sama-sama 100. Jadi, angka ratusannya sama. Sedangkan puluhan dari kedua bilangan tersebut berbeda. Bilangan dari 125, puluhannya adalah 20. Sedangkan bilangan dari 136, puluhannya adalah 30. Angka puluhan berbeda. 20 kurang dari 30. Jadi, dapat ditulis 125 lebih sedikit dari 136. Atau 136 lebih dari 125. Jadi, nomor peserta Tony lebih besar dari Deli. Sekarang, tugas anak-anak adalah mengerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, tuliskan dalam bentuk panjang terlebih dahulu. Kemudian, bandingkan menggunakan simbol kurang dari atau simbol lebih dari. Tugas yang kedua, isilah titik-titik dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, itulah tugas anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini. Selamat bekerja. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa dan salam literasi.